Oke, selamat pagi untuk anak kami keseluruhan untuk kelas 8 A, B, dan C. Kembali kita bertemu di pelajaran fisika. Kali ini kita masuk di materi getaran dan gelombang. Oke, kalau bicara tentang gelombang, mungkin yang ada di benak kamu itu adalah ombak air laut ya. Oke, itu benar sekali ya. Oke, yang pertama yang kita pelajari di sini adalah getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah suatu gerak bolak-balik ya, suatu gerak bolak-balik atau osilasi melalui titik keseimbangan ya. Oke, kalau misalnya saya catat di sini, getaran adalah gerak atau osilasi ya, osilasi melalui titik keseimbangan ya, melalui titik keseimbangan. Oke. Sini ada gambar Bapak buat ya, kamu perhatikan. Yang pertama itu gambar ayunan bandul, yang kedua penggaris yang digetarkan di atas meja. Oke, kita analisis gambar yang pertama yaitu ayunan bandul. Yang mana dikatakan di sini titik keseimbangan pada ayunan bandul, yaitu pada titik B ya, pada titik B. Inilah titik keseimbangan sebelum dia digetarkan. Maka yang dinamakan getaran di sini pada ayunan bandul sederhana, mari kita perhatikan ya. Supaya ayunan bandul ini bergetar, kita berikan namanya simpangan. Ya, simpangan itu sering ada bahasa dalam gelombang itu adalah amplitudo. Ya, amplitudo. Oke, ketika kita berikan amplitudo, ya, berarti kita di titik pertamanya dari titik keseimbangannya adalah dari B ya, dari B. Kita tarik atau kita berikan simpangan ke A, ya, berarti ke A. Kembali lagi nanti ke B, diteruskan ke C, dan kembali lagi ke B. Oke, inilah yang dinamakan dia satu getaran penuh. Oke. Di sini kita analisis ya. Kalau dia dari B ke A, itu namanya seperempat getaran. Dari dari B ke A, itu seperempat getaran. Kemudian dari B ke A kembali lagi ke B, itu setengah. Kemudian dari B ke A ke B diteruskan ke C, itu 3/4. Kemudian dari B ke A kembali ke B diteruskan ke C, kembali ke B, itu namanya satu getaran penuh. Inilah itu ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, penggaris yang digetarkan di atas meja. Titik keseimbangan penggaris di sini adalah titik A ya, ini titik A. Kita berikan simpangan atau amplitudonya adalah dari A ke C. Nah, ini amplitudo. Oke, maka dikatakan dia satu getaran penuh apabila ya, kita tulis di sini dari A ke C, kembali ke A, diteruskan ke B, kembali ke A. Nah, ini juga sama, berarti tidak ada perbedaan. Itulah untuk getaran. Sekarang kita masuk untuk frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap sekon ya. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap sekon ya. Maka secara matematis dapat dituliskan ini, mungkin ada juga persamaan ini dalam bukumu, bahwa frekuensi itu kan sering dilambangkan F, berarti F akan sama dengan N per T ya, banyaknya waktu per tiap sekon ya. Oke, ada lagi ya persamaan lain, mungkin ada yang kamu lihat di bukumu, yaitu F sama dengan seperperiode ya, seperperiode. Oke. Nah, jadi di sini nggak perlu bingung ya. Oke, maka keterangannya ya, saya buat di sini keterangan. F itu tadi adalah frekuensi di mana satuannya itu adalah hertz ya. Yang kedua, N itu adalah banyaknya
gelombang getaran ya, getaran bukan gelombang, getaran. Ini nanti satuannya getaran gitu ya. Oke. Yang T ini adalah waktu ya, waktu. Satuannya itu adalah sekon atau bisa detik, itu sama. Oke, itu untuk frekuensi. Sekarang periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk sekali bergetar ya. Periode itu adalah waktu yang diperlukan sekali bergetar. Nah, ini waktu periode itu adalah waktu yang diperlukan sekali bergetar. Oke. Waktu yang diperlukan sekali bergetar. Oke, maka ini bisa kita tulis nanti persamaannya, yaitu bahwa periode itu T ya. T akan sama dengan waktu per banyaknya getaran. Ya, T sama dengan waktu per banyaknya getaran. Atau T boleh juga T sama dengan 1/F. Oke, nah ini karena gerakannya sama dengan frekuensi. Cuma di sini hanya yang berbeda T itu. T ini adalah periode, satuannya juga dalam sekon. Bisa ya? Oke, yang nomor 4 ada amplitudo. Apa itu amplitudo? Oke, amplitudo itu adalah simpangan terjauh atau jarak terjauh ya. Simpangan terjauh. Oke, yang mana itu namanya simpangan terjauh? Coba kau perhatikan titik A. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi getaran. Titik keseimbangan pertama itu adalah berada pada titik A. Ya, ketika kita berikan beban ya atau kita tarik, dia nanti akan berada di titik B. Nah, ketika kita tarik ke B, maka nanti akan ada namanya getaran ya. Oke, maka dari sini dapat kita analisis dari pertama itu titik keseimbangannya adalah dari A ke B, kembali lagi ke A, diteruskan ke C dan berhenti di A. Nah, ini juga namanya satu getaran. Oke, di sini nggak ada yang susah ya nak ya. Oke, jadi kalau ditanya yang mana di sini namanya amplitudo, amplitudo itu adalah dari titik A, dari kan simpangan terjauh nih. Berarti itu adalah dari titik A sampai titik B, ini adalah namanya amplitudo. Oke, itu ya. Oke, nomor 5, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini udah tahu lah ya, kecepatan sama. Berarti kalau kecepatan itu dia dilambangkan dengan V ya, maka cepat rambat itu nanti V sama dengan lambda panjang gelombang dikali frekuensi. Boleh ya? Atau lambda panjang gelombang sama dengan kecepatan per frekuensi, atau bentuk yang lain frekuensi sama dengan kecepatan per panjang gelombang. Oke, ada yang susah. Oke, yang berikutnya gelombang. Coba saya ambil dulu gelombang, yang bagaimana dikatakan gelombang di sini. Oke. Oke, masuk kita gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Oke, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Oke, kalau dia dikatakan yang merambat, dia merambat berarti dasarnya nanti dia mengantarkan energi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bisa kamu lihat di dalam buku ya. Oke, di sini ada gambar ya gelombang. Tali yang sedang digoyang boleh ya.
Di sini pada gelombang ini ada namanya bukit gelombang dan lembah gelombang. Bukit gelombang, lembah gelombang. Oke, yang perlu kita pahami di sini, yang mana dikatakan dia satu gelombang? Oke, satu gelombang itu adalah apabila memiliki satu bukit gelombang dan satu lembah. Berarti di sini sampai ke sini ya, dari A sampai E itu namanya satu gelombang. Oke, berarti kalau dia A sampai C apa? Itu namanya adalah setengah gelombang. Dari A sampai B itu namanya seperempat. Oke, berarti dari gambar ini ada berapa gelombang ini? Ayo kita hitung. Setengah, 1, 3/4, ya. Setengah, 1, ya, 4/3 ya. 2. Oke, maka pajaknya di sini gelombang adalah 2. Karena apa? Ada di sana 2 bukit gelombang dan 2 lembah. Maka dari gambar ini adalah N-nya sama dengan 2 gelombang atau 2 lambda. Oke. Jadi yang dikatakan di sini panjang gelombang, beda panjang gelombang dengan panjang talinya ya. Dia panjang gelombang itu adalah nanti jarak dari sini sampai sini. Itu namanya panjang gelombang. Sementara panjang talinya adalah dari titik A sampai sini. Nah, ini nanti L. Oke, berarti kalau misalnya cara menghitung ini berapa gelombang ini, berapa panjang gelombangnya dari bentuk ini ya. Misalnya L-nya tadi adalah, nggak usah langsung kita buat nilainya ya. Berarti N akan sama dengan L. Karena N-nya tadi ada 2 lambda, maka 2 lambda sama dengan L. Ya, maka lambda akan sama dengan setengah L. Berarti setengah dari panjang gelombang. Bisa ya, dari panjang talinya. Oke. Di sini saya rasa nggak ada yang susah untuk yang nomor 6. Oke, untuk gelombang ini ya, untuk gelombang jenis-jenis gelombang dapat dibedakan ya. Saya buat dulu sini. Yang ke-7 ya, yang ke-7 berdasarkan arah getarnya ya. Oke, berdasarkan arah getarnya gelombang dibagi 2 ya. Oke. Berdasarkan arah getarnya ada itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah gelombang transversal. Yang kedua adalah gelombang longitudinal ya, longitudinal. Oke, kalau dia gelombang transversal, gelombang yang arah rambaknya tegak lurus dengan arah getarnya ya. Gelombang transversal adalah gelombang yang tegak lurus ya, gelombang yang arah getarnya tegak lurus ya. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke, berarti tegak lurus yang bagaimana? Nah, ini ya, tegak lurus. Jadi yang bagaimana itu? Yang ini. Itu namanya tegak lurus. Oke, yang kedua longitudinal. Di sini kalau dia gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya searah ya, searah dengan arah getarannya ya. Oke, searah. Oke, contohnya apa? Oke, saya ambil dulu dari sini ya. Nah, ini.
Oke, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar ini adalah gambar Pegas, ya. Di sini ada dia namanya rapatan, regangan. Supaya dinamakan dia satu gelombang penuh, ya. Apabila memiliki satu rapatan, satu regangan. Berarti kalau dia hanya rapatan itu setengah. Kalau dia hanya regangan itu adalah setengah. Jadi yang dikatakan itu satu itu adalah ini. Oke, atau lambda. Boleh nak ya? Oke. Nah, saya rasa di sini nggak ada yang susah ya. Oke, coba kita ambil dulu contoh satu. Contoh satu di mana ini ya? Jangan hilang pula ini. Contoh yang pertama. Oke, ini soal yang pertama. Sebuah bandul seperti pada gambar ditarik ke samping, diberikan simpangan, sehingga bandul bergerak bolak-balik atau bergetar. Ternyata bandul melakukan 10 getaran dalam waktu 5 detik. Berapa periode getaran bandul tersebut? Oke, yang diminta di sana adalah periode, ya. Oke, langsung saja diketahui adalah melakukan berarti n-nya adalah sama dengan 10 getaran, ya. Dalam waktu itu adalah t sama dengan 5 sekon atau 5 detik sama nak ya. Yang ditanya di sana berapakah periode? Yang ditanya adalah periode adalah t sama dengan berapa? Oke, maka t akan sama dengan waktu tadi ya, waktu t per banyaknya gelombang. Oke, sama dengan t-nya tadi adalah 5 per 10 sama dengan setengah atau 0,5 sekon. Oke, berarti dia di sana periodenya adalah 0,5 sekon. Itu contoh soal yang pertama, sangat gampang ya. Kalau kamu memahami dari persamaan yang ada dalam soal. Oke, yang contoh kedua, ya contoh kedua saya buat di sini aja. Oke, contoh kedua. Oke, ini contoh kedua. Contoh kedua, gambar berikut ini melukiskan grafik hubungan antara simpangan dan kedudukan dari sebuah gelombang. Nah, di sana jelas ya ada gambar ya. Oke, di sana katanya pada gambar itu panjang dari tali itu adalah 15. Itu sebenarnya 15 meter nak ya, bukan 15 cm. Saya lihat dulu dalam soalnya. Oh iya, 15 meter. Nah, ini 15 meter. Dan banyak gelombangnya, coba kita hitung ya, setengah, 1. Oke, berarti 1, 2. Oh iya, banyak landangnya, nanti ada 2,5 gelombang ya. Jika gelombang memerlukan waktu 5 detik atau 5 sekon untuk menempuh jarak 15 meter. Nah, di sini kan 15 meter. Seperti tampak pada gambar di atas. Maka tentukanlah. Oke, yang pertama mau kita cari di sini namanya amplitudo atau dilambangkan dengan A. Yang kedua adalah panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Periode dilambangkan dengan T. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V, ya. Oke, langsung saja jawab. Oke, yang pertama amplitudo. Amplitudo itu kita harus tahu dulu pengertiannya apa artinya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh supaya dia membentuk namanya gelombang, boleh. Berarti yang mana itu? Dia di sini kalau pada gambar itu yang namanya amplitudo itu adalah dari 0 sampai 5 cm. Maka amplitudonya akan sama dengan 5 cm. Oh, gampang ya. Oke, yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu tadi kita lihat dulu dari sini. Kita cari dulu n-nya berapa. Berarti yang kedua yang mau kita cari ini yang A tadi, yang B itu adalah lambdanya mau kita cari, panjang gelombangnya.
Oke, N-nya tadi di sini N sama dengan, oke kita hitung dulu. 1, 2, 2,5 ya. 2,5 itu sama dengan 5/2 ya, 5/2 lambda. Dan L-nya sama dengan 15 meter. Oke, maka dia dapat, tadi rumusnya kan N sama dengan L. Berarti N-nya adalah, iya, 5/2 lambda sama dengan 15. Ya, 5/2 lambda sama dengan 15. Oke, maka lambda sama dengan 15 dikali 2/5. Maka lambdanya sama dengan 15 dibagi 5, 3 kali 2 adalah 6. Iya, 6 meter. Oke, maka panjang gelombang dari gambar ini adalah 6 meter. Oke, sekarang kita mau cari dia namanya periode. Oke, periode itu adalah, kita harus tahu ya, periode itu artinya tadi apa? Oke, yang C saya buat di sini. C, periode itu tadi adalah waktu ya. Waktu dari yang diperlukan untuk setiap bergetar. Berarti waktu yang diperlukan setiap bergetar. Berarti waktunya di sana berapa? Coba kita lihat dari sini. Oh, 5 ya. Berarti T-nya sama dengan 5. Baru apa lagi? Banyaknya tadi, N-nya tadi berapa? N-nya adalah, iya, 5. N-nya sama dengan 5/2 lambda. Oke, berarti kalau kita masukkan dia di sini jadi apa? Oke, T sama dengan T/N. Oke, maka sama dengan T-nya di sana berapa? T-nya adalah 5 dibagi 5/2. Sama dengan, oke, jauh ke jauh, dekat ke dekat. Berarti 2 kali 5, 10 dibagi 5 adalah 2. Maka di sana adalah 2 sekon. Oke, maka periode dari gambar ini adalah 2 sekon. Oke, yang terakhir cepat rambat. Cepat rambat itu yang cepat rambat itu adalah V. Oke, langsung saja ya, V sama dengan lambda dikali F. Oke. Maka, frekuensinya kan nggak ada. Oke, kita cari. Kan ada tadi persamaan yang pertama bahwa frekuensi itu sama dengan seperti. Maka F, ini saya buat di sini. F sama dengan sepertinya tadi berapa? 2 ya, 2. Sama dengan 0,5. Oh, berarti frekuensinya 0,5. Sama dengan lambdanya tadi berapa? 6 ya. 6 dikali 0,5 sama dengan 3 meter per sekon. Gampang ya? Oke, nggak ada yang susah ya? Oke, nanti kamu ikuti video ini sampai kamu paham. Oke, sampai sini pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bisa kamu ikuti dan kamu pahami. Selamat pagi dan selamat siang.